pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 5 yang mewakili beserta guru-guru dan anak-anak yang saya cintai. Perkenalkan, saya Buris dari Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo akan memberikan materi terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah SMP 5 Sidoarjo. Diperhatikan, jangan sampai anak-anak bicara sendiri, kalau tidak selesai saya menyampaikan materinya nanti. Baik anak-anak, kita mulai aja. Mungkin kita tidak lama akan memberikan pertanyaan, lebih banyak kita berdiskusi karena pada masa pandemi ini anak-anak harus menjaga protokol kesehatan, karena pada masa pandemi ini justru yang menyerang itu pada anak-anak. Karena anak-anak sekarang ini banyak kegiatan yang dilakukan di luar, justru di dalam mungkin bosan. Lebih baik kita ada kegiatan yang bisa menjadi positif bagi anak-anak itu sendiri. Baik anak-anak, kita mulai aja menginjak materi yang akan disampaikan oleh Bu Riz. Mungkin anak-anak tahu sih Dinas P3AKB itu apa kira-kira? Kalau tidak tahu, mungkin ini singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Jadi kalau ada masalah ketika anak-anak mengalami kekerasan, jangan sungkan-sungkan telepon Bu Riz di Dinas P3AKB, karena permasalahan ini nanti selain sekolah juga akan bersinergi dengan DP3AKB yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Baik anak-anak, kita menginjak yang pertama. Sebenarnya yang dikatakan anak itu apa sih sebenarnya? Anak bisa menjadi amanah, bisa menjadi aset negara, dan juga ada batas-batasnya. Yang dikatakan anak mulai usia berapa kira-kira? Yang dikatakan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu yang dikatakan anak. Apakah anak-anak di SMP ini dikatakan anak? Memang dikatakan anak, tapi kalau sudah lebih dari 18 tahun, lebih dari 1 hari, itu sudah dikatakan dewasa. Oleh karena itu anak-anak yang harus tahu apa yang dikatakan anak, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas nomor 23 tahun 2002, bahwasannya anak itu harus dilindungi. Siapa saja yang harus dilindungi? Mulai negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang dikatakan perlindungan anak di sini adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, mulai tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini juga ada namanya prinsip perlindungan anak. Ada 4. Yang pertama yaitu non diskriminasi. Apa yang dikatakan di non diskriminasi? Itu tidak boleh membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang cantik, yang jelek. Harus kita lindungi. Semua apa yang terkait dengan anak tidak membedakan, itu harus kita lindungi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak harus dilindungi mulai dari ancaman, mungkin kelangsungan hidupnya, nanti hak hidupnya dan berkembangnya itu harus kita lindungi. Yang terakhir, harus mendengarkan pendapat anak. Jadi anak-anak sekarang boleh menyampaikan pendapatnya kepada guru. Jadi tidak hanya guru saja memberikan pendapat, tapi anak-anak harus didengarkan sekarang. Karena anak-anak itu mungkin ada masukan yang baik untuk menjadikan pedoman di sekolahnya nanti. Lanjut. Nah, di sini juga ada hak-hak dasar anak. Apa yang dikatakan Bu Riz tadi, hak dasar anak itu ada 4. Yang pertama, hidup. Itu harus anak-anak di sekolah SMP 6 harus punya identitas atau nama, yaitu sudah apakah semuanya ada yang punya identitas nama, beragama dan berekspresi. Yang kedua, tumbuh kembang. Tumbuh kembang di sini mulai pendidikannya, mungkin dari kesehatannya, itu yang kita harus pantau. Yang ketiga, perlindungan. Apa yang kita katakan tadi, mulai ancaman, bahaya, eksploitasi anak dan diskriminasi. Itu harus kita lindungi semuanya.
Yang terakhir tadi mendengarkan atau mencari informasi kegiatan-kegiatan yang positif. Apa yang kita cari itu anak-anak harus ketahui. Jangan main game aja sekarang, karena sekarang difasilitasin oleh orang tua, diberi media, tapi nanti disalahgunakan. Itu jangan sampai anak-anak keliru. Dan juga harus kegiatan-kegiatan positif yang anak-anak harus diperhatikan. Selain ada hak, juga anak-anak harus tahu kewajiban anak itu apa sih sekarang itu sebenarnya. Yang pertama menghormati. Menghormati siapa? Mulai dari orang tua, wali, guru, kita harus hormat. Tanpa adanya mereka kita tidak bisa tumbuh kembang yang baik. Yang kedua, menunaikan ibadah. Apakah anak-anak sudah menunaikan ibadahnya dengan baik? Yang ketiga, mencintai keluarga, masyarakat, tema. Yang ketiga yaitu berakhlak, harus berakhlak yang baik. Yang terakhir beretika. Etika harus anak-anak, perilakunya juga harus baik di SMP 5 Kabupaten Sidoarjo ini. Nah, kita harus mengenali juga apa sih bentuk-bentuk kekerasan. Di sini ada 5 bentuk kekerasan. Yang pertama yaitu fisik, seksual, penelantaran, ekonomi. Kalau fisik mungkin anak-anak kita dipukul atau kita dicubit itu fisik, tapi seksual bisa ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Penelantaran yaitu anak-anak itu tidak dihiraukan oleh orang tua atau tidak dikasih sesuap nasi, itu dikatakan penelantaran. Ekonomi, anak-anak selama ini mungkin ekonominya bagus apa enggak, itu kita tergantung dari orang tuanya. Yang kelima yaitu emosional. Anak-anak sekarang itu sedikit-sedikit marah, itu harus empatinya anak-anak itu harus tahu juga, harus direndahkan pada masa pandemi ini. Jangan sampai anak-anak itu emosinya jangan mencari kesalahan dirinya sendiri dan kepada orang tua. Kira-kira siapa peluang pelakunya kalau sudah terjadinya kekerasan? Bisa dari keluarga, tetangga, teman, guru, negara. Kalau keluarga bisa dari siapa? Dari ayahnya sendiri ada, dari bapak tirinya juga bisa melakukan, dan juga dari pamannya, dari tantenya. Kalau tetangga bisa dari orang lain atau lingkungan yang kita ada di situ. Teman kita bisa melakukan adanya pelecehan seksual atau kekerasan. Di mana saja dapatnya terjadinya kekerasan? Bisa sekolah yang bisa dikatakan, di rumah bisa, angkutan umum, tempat umum atau tempat bekerja. Nah, dampak dari kekerasan pada anak yang pertama yaitu tadi dikatakan fisik, psikis. Kalau fisik itu bisa berupa menjadi cacat atau kematian. Dan juga kehamilan, penyakit seks atau yang menular. Psikis itu tidak percaya diri atau putus asa, cemas, gelisah, takut, dan trauma. Itu yang kita alamin dengan di anak-anak pada masa pandemi. Karena kasus sekarang yang dialami anak-anak itu kemarin mungkin ada dengar bahwasanya di Sidoarjo sudah menangani adanya kasus sodomi yang dialami oleh 20 anak di pondok pesantren. Saya tidak akan menyebutkan di pondok pesantren mana, tapi kasus itu sudah ditangani oleh Dinas P3KB dan juga UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu anak-anak itu saya pesan jangan percaya kepada orang yang tidak dikenal. Anak-anak kalau berjalan sendiri, kalau ada yang menghampirin, jangan sampai memberikan peluang. Lebih baik hindarin. Ketika ada kasus anak-anak yang mengalami harus berteriak atau harus minta tolong. Itu yang kita harapkan supaya tidak timbul adanya kekerasan terhadap anak. Karena pada masa pandemi ini banyak anak-anak di Sidoarjo itu mungkin sekolahnya hanya 10 menit tapi banyak yang keluar. Jadi mencari kegiatan yang di luar sekolah, akhirnya timbul nanti permasalahan yang ada di luar sekolah. Nah, kekerasan pada anak yaitu apa? Artinya setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tadi dikatakan sama Bu Ris di Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014, anak-anak harus dilindungi. Semua mulai dari kekerasan, ancaman kita harus dilindungi. Karena kekerasan sekarang ini beda dengan kekerasan yang sebelum-sebelumnya. Pada masa pandemi ini kasus kekerasan di
Jawa Timur itu sangat meningkat karena dari dampaknya COVID ini, sehingga timbullah kekerasan terhadap orang tua, terhadap anak, itu yang harus diperhatikan. Nah, selain kekerasan, ini mungkin bisa terjadi di mana saja. Kekerasan yang sering terjadi itu, ini menginjak pada bullying. Mungkin anak-anak selama ini apa sih bullying, Buris? Itu karena bullying itu yang banyak terjadi di sekolah-sekolah. Anak-anak yang baru ini harus mengenal apa yang dikatakan bullying. Mungkin bullying tindakan atau mencelakai atau membahayakan orang lain, baik secara fisik, memukul, mendorong, mengerjain secara verbal, hingga mengejek, atau secara sosial, memusuhi secara terus-menerus. Contohnya kalau Buris dulu masih kecil, mungkin olok-olokan kepada orang tua sih tidak masalah, nama orang tua biasanya kita sebut. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang kalau sudah ngolok-ngolokkan itu namanya bullying. Biasanya anak-anak itu kalau ada temannya gendut dipanggil gendut, itu sebenarnya sudah dikatakan bullying, sehingga menyinggung perasaannya seseorang. Jangan sampai pada di anak-anak yang baru di SMP 5 Sidoarjo ini jangan mengalami bullying ya. Kalau sudah menghadapi bullying ini nanti urusannya besar, sehingga nanti bisa-bisa anak-anak itu menjadi tidak nyaman di sekolah nanti. Nah, untuk mencegah dan menangani bullying di sekolah apa? Harus aman dan kuat, bekerja sama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi anak-anak di sekolah itu jangan sampai anak-anak itu merasa takut. Lebih baik ketika ada anak-anak yang tidak nyaman, boleh ke gurunya menceritakan apapun sebenarnya sekolah ini harusnya seperti ini, boleh mendapatkan anak-anak harus mendengarkan bahwasanya anak-anak boleh berpendapat di sekolah, bahwa lingkungan di sekolah itu harus nyaman. Nah, yang dikatakan dengan karakteristik pelaku bullying, pertama biasanya agresif terhadap orang lain, termasuk guru dan orang tua. Secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Yang ketiga, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas anak. Memiliki masalah mungkin dalam mentaati peraturan. Mungkin di sekolah ini ada peraturan yang tidak sesuai dengan anak-anak, boleh anak-anak bisa mengajukan kepada guru agar peraturan itu bisa nyaman untuk anak-anak. Yang keempat, hanya peduli dengan keinginan sendiri. Yang kelima, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi anak-anak itu kepinginnya diri sendirinya hebat. Itu yang dinamakan karakteristik pelaku bullying. Yang keenam, menunjukkan sedikit empati. Secara emosional, mudah marah dan tersinggung, perilakunya tidak bertanggung jawab atau semaunya sendiri. Mencapai perhatian. Yang terakhir, pola perilakunya agresif, intimidatif, dan juga memukul. Jadi anak-anak salah sedikit emosinya timbul, sehingga anak-anak itu menjadi emosi memukul pada temannya. Itu yang dikatakan bullying seperti itu. Rentannya adanya bullying di sekolah mungkin yang pertama itu secara fisik, mungkin tadi apa yang dikatakan Buris, contohnya badannya kurus atau terlalu gemuk, itu menjadi omongan kepada temannya. Yang kedua, pendiam anaknya biasanya, memiliki kelainan fisik, memiliki budaya atau agama yang berbeda, memiliki perbedaan selera atau salah atau tidak mengikuti tren pada sekarang. Yang terakhir, 5, dan konsep diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Itu yang sering memancing amarah terhadap anak-anak atau temannya. Dampak bullying itu biasanya mengakibatkan, satu, bagi pelaku tidak bisa berkonsentrasi belajar. Jadi aras-arasan mau ke sekolah sudah tidak mau, karena sudah aras-arasan, karena sudah mempunyai sifat tadi, sering mengejek temannya, melakukan kasar, sering amarah, akhirnya aras-aras belajarnya ke SMP 5 di Sidoarjo, aras-arasan kalau mau berangkat ke sekolah. Pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Yang kedua, bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban bullying. Yang ketiga, yaitu bagi saksi atau takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi anak-anak dampaknya bullying itu biasanya diam anaknya, tidak mau berkutik karena sudah pernah jadi korban bullying seperti itu. Nah, pencegahannya bagaimana di sekolah? Satu, membutuhkan kerjasama antara manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua, dan karyawan penunjang sekolah untuk
mengembangkan strategi kebijakan dan program yang efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di pasal 54 yang dirubah menjadi 35 Tahun 2014, bahwasanya anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dan tidak kekerasan yang dilakukan oleh guru, mengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan yang lain bisa nyaman. Itu nanti penanganan bagi sekolah terhadap bullying. Pencegahan dan penanganannya itu apa saja juga, menjadi anak lebih asertif, jadi anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif, merangsang kemampuan sosialisasi anak didik, katakan pada pelaku untuk segera menghentikan perilakunya. Yang terakhir, memberikan pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologinya yang ditimbulkan. Nah, kekerasan ini yang terakhir tadi apa? Mulai pencabulan, pelecehan seksual dan anak, pornografi pada anak dan eksploitasi pada anak. Itu yang kita harapkan, jangan sampai anak-anak di SMP Negeri 5 Kabupaten Sidoarjo harus lebih ditingkatkan belajarnya dan juga harus mencari kegiatan yang positif di luar sekolah. Jika ada kekerasan atau laporkan kepada sekolah yang aman, karena apa? Anak-anak di sekolah itu harus menciptakan wujudlah sekolah ramah anak yang tidak adanya kekerasan dan bullying. Kalau ada kekerasan bisa laporkan kepada Dinas Pendidikan AKD Kabupaten Sidoarjo, UPTD PPA dan Dinas Pendidikan. Saya kira demikian, mungkin dari pemaparannya Bu Jenny bisa bermanfaat untuk kalian. Ketika ada kasus apa, jangan sungkan-sungkan melibatkan Dinas Pendidikan AKD. Dan cukup sekian, mudah-mudahan dari paparan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak untuk masa kedepannya, apa yang tadi sampaikan, masalah kekerasan sampai bullying. Saya kira gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.